warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Ushul Al-Iman, kumpulan dalil pilihan seputar keimanan. Kita masih di bab tahridihi sallallahu alaihi wasallam ala luzumi sunnah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong kita, memberikan semangat kepada kita untuk berpegang dengan sunnah, berpegang dengan apa yang Nabi bawa. Di bab ini belum menyebutkan beberapa ayat dan beberapa hadis pilihan akan pentingnya kita berpegang dengan sunnah selama kita hidup di atas dunia ini. Kata beliau sebutkan ayat yang pertama, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ini ayat pokok, wajibnya kita ittiba, wajibnya kita ikut Nabi. Kata Allah, sungguh telah ada lakum, untuk kalian umat Islam, fi Rasulillah, pada Rasul Allah itu Nabi Muhammad, uswah, contoh, suri teladan, hasanah, yang baik. Kan contoh itu apa? Ada dua, contoh baik, contoh buruk. Pada Rasulullah ada uswah hasanah, ada contoh baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa yang mengharap berjumpa dengan Allah dan hari akhirat. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka harus mengambil Nabi Muhammad sebagai uswah hasanah, sebagai qudwah, panutan. Iya. Yang dia beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh panutannya. Nabi dalam setiap bentuk peribadatan, apakah itu sunnah atau wajib, itu beliau ajarkan dengan ucapan dan perbuatan. Kadang juga dalam bentuk sahabat lakukan, Nabi benarkan. Nabi benarkan. Misalnya sholat, Nabi ajarkan berupa ucapan dulu. Shollu kama ra'aitumuni usalli. Sholat seperti kalian melihat saya sholat. Datang orang masuk masjid, beliau ajarkan sholat. Kalau kamu mau sholat, wudhu dengan sempurna. Kemudian hadap kiblat. Kemudian kamu takbir. Pokoknya diajarkan. Tapi dengan ucapan. Nabi juga pernah ajarkan sholat pakai perbuatan. Nabi pernah naik mimbar, sholat di mimbar, tempat yang tinggi. Kalau sujud, belum mundur ke belakang, turun. Karena mimbarnya Nabi enggak dari belakang begini. Mimbarnya Nabi dari depan naiknya. Naik dari tangga depan. Jadi beliau naik dari tangga depan, sholat di atas. Kalau sujud, beliau turun mundur ke belakang. Mundur ke belakang, sujud di bawah. Iya. Setelah selesai, untuk pelaksanaan sholat, beliau jelaskan. Supaya kalian mempelajari sholat. Iya. Diajarkan lewat apa ini? Perbuatan.
Wudu juga begitu. Wudu juga seperti itu. Nabi menganjurkan untuk berwudu. Nabi juga praktekkan cara wudu. Banyak sahabat yang menukilkan seperti Nabi praktekkan. Utsman bin Affan, ketika beliau ditanya tentang bagaimana Nabi wudu, beliau tidak ngomong. Langsung minta air. Minta air. Mulailah beliau mencuci tangannya, telapak tangan 3 kali. Kemudian beliau berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung serta mengeluarkannya 3 kali dengan 1 telapak tangan. Sebagian untuk mulut, sebagian untuk hidung. Setelah itu beliau cuci wajah. Setelah itu beliau cuci tangan sampai ke siku. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Setelah itu beliau usap kepala. Setelah itu cuci kaki. Di akhir beliau bilang, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, maka dia telah berwudu seperti Rasulullah berwudu. Di Abdullah bin Zaid juga begitu juga. Ditanya bagaimana Rasulullah wudu, langsung minta air. Diajarkan wudu. Bagaimana Nabi wudu. Karena Nabi juga mengajarkan seperti itu. Demikian pula contoh-contoh yang lain. Jangan masalah ibadah, masalah terkait dengan akhlak. Beliau bahkan mengajarkan bagaimana cara buang air. Bahkan beliau sampai mengajarkan bagaimana perempuan itu tahu kalau dia sudah suci dari haid. Kamu masukkan kapas di tempat keluarnya darah haid. Kalau kamu keluarkan, kamu ambil kapasnya, tidak ada lagi bercak, kamu telah suci. Sampai masalah darah haid. Bagaimana sucinya? Bagaimana tandanya kalau sudah suci? Sudah selesai, sudah berhenti dari haid. Diajarkan. Tayamum. Waktu turun syariat tayamum, orang-orang tidak tahu bagaimana cara bertayamum. Ada yang berguling-guling di tanah. Iya. Dia guling di tanah seperti hewan berguling. Karena tidak tahu bagaimana cara bertayamum. Nabi ajarkan. Cukup kali bagi kamu begini. Nabi praktekkan sambil ngomong. Cukup bagi kamu begini. Tepuk tanah dengan kedua tangan. Kemudian kamu tiup. Kemudian kamu usap wajah dan tangan, telapak tangan. Bagian dalam dan bagian luar. 1 kali. Diajarkan. Mandi, junub. Sholat, dari sholat wajib sampai sholat sunnah. Puasa. Dari puasa wajib, puasa sunnah. Zakat apalagi. Ditentukan berapa baru wajib zakat. Kalau sudah wajib, berapa yang dikeluarkan? Beda-beda. Pertanian, jelaskan. Pada hujan, dijelaskan berapa zakatnya. Kalau biaya, orang bertani dengan biaya, berapa yang dikeluarkan? Tapi jelaskan. Kalau tak ada hujan, 1/10. Tidak ada biaya. Kalau pengairan dipakai biaya, 1/20. Setengah dari 1/10. Iya, kalau kamu punya kambing, punya sapi, punya onta, disebutkan. Haji, Nabi jelaskan haji. Bagaimana dari berangkat dari rumah sampai kembali ke rumah. Pokoknya di Nabi kita adalah uswah hasanah. Suri teladan yang baik. Tapi liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang mengharap perjumpaan dengan Allah dan hari akhirat. Kalau ada orang tidak mau berjumpa dengan Allah, dia akan beribadah semaunya. Jadi yang beribadah sesuai dengan yang dimaukan oleh Rasulullah, itu kalau orang itu mengharap perjumpaan dengan Allah. Memang dalam ibadahnya niatnya baik. Niatnya bagus. Iya.
Ayat ini menunjukkan wajibnya kita menjadikan Nabi kita satu-satunya yang kita contohi. Satu-satunya yang kita contohi. Syekh Shalih Al-Fauzan beliau berkata ketika menyebutkan ayat ini, fal qudwatu huwa rasul. Contoh itu Rasul. Wa man adahu fa inna ma yuqtada bihi idza wafaqa sunnatah. Selain Rasul kita jadikan contoh kalau sesuai dengan contoh Rasul juga. Jadi jangan contohi orang kalau tidak sesuai dengan contoh Rasul. Jangan ikut-ikutan. Kalau memang dia bilang bahwa Rasul begini, ikuti. Ikuti Rasul namanya itu. Iya. Jadi yang menjadi qudwah, ujung tombak yang harus kita pegang adalah Rasul. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man qalafaha fa huwa laysa qudwah bal huwa qudwah sayyi'ah. Adapun orang menyelisih Rasul, Rasul ke kanan dia ke kiri. Rasul lurus dia bengkok. Orang yang menyelisih Rasul maka dia bukan suri teladan. Itu contoh tapi contoh jelek. Karena contoh yang bagus adalah Rasul. Kalau mau mengambil contoh, contohilah Rasul. Makanya para ulama sering berkata, ya manistanna falyastan biman qadamat. Siapa yang mau mengambil suri teladan, contoh, ambillah contoh dari yang telah meninggal. Rasul yang telah meninggal. Gimana caranya? Nah kita tidak lihat penukilan sekarang banyak, hadits banyak ditulis. Ada Quran, kan Rasulullah itu akhlaknya. Apa yang beliau lakukan? Quran. Ada Quran, ada hadits. Bukhari Muslim sudah yakin kita sahih. Kalau kita tidak, iya, tidak mampu membaca yang lain atau ragu nanti jangan sampai ada yang dhaif. Iya, di Bukhari Muslim ada 4.000 hadits tanpa berulang. 4.000 hadits di Sahih Bukhari. Iya. Dengan berulang kan Imam Bukhari kadang menyebutkan hadits itu berulang. Dengan berulang sekitar 7.000 lebih hadits di Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari ada 7.275 hadits. Iya, di Sahih Muslim ada 4.000 hadits. Artinya ini kan disepakati oleh kaum muslimin akan kesohihannya. Karena Imam Bukhari mempersyaratkan dalam Sahih Bukhari harus sahih. Harus gurunya itu bertemu dengan gurunya, tidak cukup semasa, tidak cukup sezaman. Tidak cukup sama-sama hidup di waktu itu, tidak. Pernah nggak ketemu? Pernah nggak ketemu? Dan untuk memasukkan satu hadis dalam sahihnya dia sholat 2 rakaat. Bayangkan 4.000 hadis berarti 4.000 kali sholat. Untuk hati-hatinya itu. Iya. Sudah cukup itu. Karena apalagi Sahih Bukhari Muslim. Itu Bukhari Pak, dari awal turun wahyu sampai akhir. Di Sahih Bukhari, dari awal turun wahyu. Iya. Awal Nabi diangkat menjadi Nabi. Mulai dari itu haditsnya. Iya, babnya. Masuk di dalamnya. Sholat, zakat, puasa, jual beli. Semua ada di dalamnya. Iya, semua ada di dalam. Muslim juga begitu. Ini contoh terbaik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca. Iya, untuk berpegang dengan ini ayat yang pertama yang beliau sebutkan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala. Ayat kedua. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'.
belum mengingatkan jangan menyelisih Rasul. Jangan menyelisih Rasul. Sesungguhnya orang yang farraqu dinahum, yang menyelisih agama mereka. Agama mengajarkan ke sini, dia ke sini. Kenapa? Bukan karena Rasul. Ustadzku, syekhku, kelompokku, yayasanku, yang begitu. Iya. Pokoknya dia tidak selisih yayasannya. Dia tidak selisih kelompoknya. Walaupun menyelisih Nabi. Kata Allah, innal ladina farraqu dinahum. Orang yang mencerai-beraikan agama mereka, bahkan syi'an, dan mereka berkelompok-kelompok. Tidak boleh masuk di pengajiannya kecuali kelompoknya. Kecuali kelompoknya. Bahkan di sana ada orang, kalau orang masuk masjidnya, setelah keluar dia lap. Karena selain kelompoknya najis. Selain kelompoknya najis. Ada juga orang di sana, selain kelompoknya tidak mau ikut pengajiannya. Tidak mau ikut pengajiannya. Ini masalah. Wa kanu syi'an, dan mereka berkelompok-kelompok. Apa kata Allah? Lasta minhum fi syai'. Kamu bukan bagian dari mereka sedikit. Walaupun dia menganggap bahwa dia pengikut Muhammad. Tapi kalau dia cinta benci hanya di atas kelompok, bukan di atas Quran dan hadits Nabi, lasta minhum fi syai'. Kamu bukan dari mereka sedikit. Allah yang bilang, Pak, kamu bukan dari mereka, kamu tidak masuk. Mereka hanya karena kelompoknya. Mereka hanya karena kelompok. Ini Allah yang katakan seperti itu. Kamu bukan dari mereka sedikit pun. Walaupun mereka bilang, saya ini pengikut Muhammad. Saya ini pengikut Muhammad. Tapi kalau cinta benci kelompok, selain kelompoknya pokoknya salah. Iya, salah. Ada orang bawa Quran dan hadits, tidak mendukung kesyirikan atau bid'ah yang mereka lakukan. Langsung dibilang, jangan ke situ. Istilah orang sekarang kadang bilang itu Wahabi. Iya. Bahkan sekarang begitu. Ada dai-dai misalnya lulus dari Madinah, jangan diambil. Itu Saudi, itu Wahabi. Sampai bahkan sudah ada ceramahnya sekarang di YouTube keluar. Ada yang terang-terangan begitu. Mereka itu tidak memuliakan sahabat. Mana kuburan Nabi, kenapa dia dinampakkan di luar? Mana kuburan Abu Bakar, Utsman? Mana kuburannya Umar? Mana kuburannya Ali? Mana kuburannya Aisyah? Mereka tidak hormati. Dia bilang begitu. Jadi dia kira itu bertauhid itu menghormati kuburan. Pergi tawaf ke sana. Jadi kalau tidak bangun kuburan, itu salah. Karena menyelisih mereka. Kalau mereka, dia bangun kuburan kiainya. Dia tawaf di situ. Dia pergi ambil berkah dari. Tidak ada yang punya berkah, Pak. Hanya Nabi yang punya berkah. Selain Nabi itu keberkahan pada ilmunya. Bukan pada badannya. Apalagi pada tanah kuburannya. Tidak ada keberkahan. Iya. Ini yang harus kita pahami. Bahwa mereka bukan darimu sedikit. Kamu bukan dari mereka sedikit pun. Iya, ini menunjukkan lagi sama seperti tadi. Pentingnya kita berkelompok dengan kelompoknya Nabi. Kalau mau berkelompok, kelompoklah karena apa yang Nabi pegang. Iya. Tidak melihat kulit, tidak melihat suku. Tapi kalau dia pengikut Nabi, itu kelompok kita. Dia pegang Quran dan hadits, itulah yang kita cinta. Itulah yang kita cinta. Dia tidak ikut Quran dan hadits, itulah yang kita benci. Kita bencinya karena tidak ikut Nabi. Kita bencinya karena tidak ikut Nabi. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, syara'a lakum minad din. Dan dari syariat telah disyariatkan untuk kalian dari agama ini. Dari agama ini. Ma wassa bihi Nuhan. Apa yang diwasiatkan dengan kepada Nuh. Jadi Islam itu Pak agama yang sempurna. Dari Rasul pertama sampai Nabi kita. Itu isinya ada di agama kita.
Makanya kita harus merasa cukup dengan ini Islam. Karena ini Allah syariatkan untuk kalian dari agama ini. Apa yang diwasiatkan dengan kepada Nuh. Walladzi auhayna ilaik, dan kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Dua nabi. Wa ma wasaina bihi Ibrahim, apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim. Wa Musa, wa Isa, 5 orang, ulul azmi. Islam terkumpul di dalamnya semua yang dipegang oleh ulul azmi. Terkumpul. Makanya nanti Isa turun di akhir zaman berhukum dengan Islam. Tidak berhukum dengan agama Nasara. Kata Nabi, kalau seandainya Musa hidup, maka akan ikut ke Islam. Kalau seandainya hidup. Kenapa? Islam. Ini adalah agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kata Allah. Pada hari ini saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sudah sempurna. Makanya kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, sebagai ajaran, tidak akan diterima darinya. Kalau kita mencari selain yang Nabi ajarkan, walaupun kita besar pengorbanan tak, besar capek dan letih tak, tapi kalau Nabi tidak pernah ajarkan, tidak akan diterima. Yang bilang Allah. Allah. Tidak usah kita takut ngomong begitu. Sebagai orang jangan bilang begitu, nanti orang susah. Mereka tidak suka dibid'ahkan. Tidak, ini kan Allah. Mereka juga itu para ustadz tahu itu, cuman dia tidak sampaikan. Takut orang lari. Tidak usah takut orang lari. Lebih baik kasih tahu apa yang Allah kasih tahu. Kan siapa tahu dia dapat hidayah, belum tentu dia lari. Kalau lari berarti belum dapat hidayah. Kalau tidak terima berarti belum dapat hidayah. Karena hidayah bukan di tangannya ustadz. Hidayah itu di langit. Kalau saya ngomong sesuatu terus kita masuk akal, kita terima. Allah itu. Tapi memang Allah yang arahkan untuk terima itu. Bukan saya. Bahkan Nabi dikatakan oleh Allah, bukan di tanganmu itu. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi hidayah yang kamu cintai. Tidak. Kalau kita terima, kita duduk saja, itu Allah yang mengarahkan kita dan memberikan kita hidayah kepada Islam. Iya, kalau ada orang belum mau duduk, belum mau terima, belum ada hidayah. Belum ada hidayah. Karena walaupun kita kasih berapapun berupa dunia, kalau tidak ada hidayah dari Allah, tidak bisa. Tidak bisa orang mendapatkan hidayah. Iya, tapi kalau orang dapat hidayah, dia yakin, oh, ternyata Islam ini begitu sempurnanya. Bahkan terkumpul di dalamnya. Allah katakan, syara'a lakum, ini surat Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad din. Allah syariatkan untuk kalian ini. Untuk kalian, wahai muslim. Allah syariatkan untuk kalian dari agama ini. Apa yang kami wasiatkan kepada Nuh, Rasul pertama. Dan apa yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, Rasul terakhir. Disebutkan dulu pertama dan terakhir. Dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, bapa para nabi. Apa yang kami wasiatkan kepada Musa, kepada Isa. Terkumpul di Islam. Terkumpul di Islam. Makanya tidak ada kemuliaan yang bisa kita dapatkan kecuali berpegang dengan Islam. Kalau mau kita mulia, Islam. Lihat para sahabat. Kenapa mereka mulia? Bahkan di antara mereka ada yang dijamin surga sebelum dia meninggal. Sudah disebutkan surga sebelum dia meninggal. Kenapa? Islam, Pak, dia pegang. Jangan heran. Kenapa Abu Bakar, Nabi katakan Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar itu di surga. Kenapa? Jangan heran. Dia adalah orang pertama sekali beriman terhadap Nabi. Nabi hanya ngomong kepadanya, saya setelah dapat wahyu begini. Saya percaya. Laki-laki yang pertama beriman kepada Nabi itu Abu Bakar. Abu Bakar. Utsman, kata Nabi, Umar. Nabi berkata, Umar fil jannah. Umar di surga.
Kenapa bisa begitu? Setelah dia tahu Islam, dia hanya dapat hidayah, mendengar surat Toha dari adiknya, ada perempuan Fatimah bintul Khattab yang beriman duluan bersama suaminya. Ketika dia lihat di adiknya itu dan dia minta baca, kebetulan ada surat Toha, dia baca awal, langsung dia bilang, ma ahsana hadzal kalam, itulah hidayah. Indahnya ini ucapan. Langsung dia ngomong begitu. Itu namanya hidayah. Jadi baru baca saja ayat, langsung indahnya ini. Dimam itu orang bukan orang Makkah, datang ke Makkah, dia ahli ruqyah. Mendengar bahwa Muhammad digosipkan di Makkah, gila. Telah gila, sembarang ngomong. Datanglah Dimam, dia bilang, saya ini pintar ruqyah. Bisa baca-baca orang, kasih keluar jin. Datanglah Nabi Muhammad. Dia bilang, coba perdengarkan kepada saya apa yang kamu baca. Saya ini ahlinya syair. Saya ini telah duduk di banyak tukang sihir, dukung. Pokoknya dia, kan dia ini orang baca-baca. Orang baca-baca kan, kalau kita baca-baca gitu. Pokoknya dia yakin sekali dia mau obati ini Muhammad. Nabi langsung bilang begini, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, yang biasa dibaca oleh khatib. Nabi selalu juga baca itu, Pak. Karena kalau dibaca itu sebab hidayah. Setiap muslim pasti suka dengar itu ucapan. Lihat ini, Nabi baca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dimam bilang, coba ulangi. Jadi Nabi baca sekali, dia bilang, coba ulangi. Nabi ulang lagi. Coba ulangi lagi. Ulangi lagi. Dia bilang, saya ini telah banyak mendengar. Ini bagus sekali ucapannya ini. Langsung dia beriman, Pak. Itu dibilang hidayah. Baru pendahuluan. Belum disampaikan apa-apa. Itu kan pendahuluan, Pak. Itu hanya pendahuluan. Langsung dia bilang, indahnya ini ucapan. Bukan orang gila ini. Ini bukan tukang sihir. Ini bukan syair. Iya. Apalagi Nabi Muhammad terkenal tidak membaca kitab sebelumnya. Belum juga bukan penulis. Makanya Umar ketika mendengar surat Toha itu, awal dia baca. Kan Umar beda sendiri. Umar itu Pak, penulis, pembaca. Umar orang cerdas. Orang cerdas dia. Dia membaca, penulis. Jadi dia baca. Dia baca, langsung dia bilang, indahnya ini ucapan. Langsung dia ambil pedangnya, dia pergi ketuk pintu Nabi Muhammad. Dia bilang ke orang di rumahnya, tunjukkan saya di mana itu Muhammad sekarang. Orang-orang takut. Karena juga dia sebelum dapat hidayah, mau cari Nabi Muhammad untuk membunuhnya. Orang-orang takut. Waktu dia ketuk pintu, penjaga pintu bilang, ini Umar. Pedang. Kebetulan di situ ada Hamzah, singanya Islam. Dia sama-sama berani, tidak ada takutnya. Dia bilang buka saja. Kalau dia mau baik, ya kita terima. Kata kalau dia tidak mau baik, kita bunuh dia dengan pedangnya. Buka saja. Saat dia masuk, namanya Umar ini, Nabi juga tidak pernah menampakkan kalau belum penakut. Masuk Umar langsung dia cekik lehernya. Karena Umar pakai sarung sama selendang. Seperti orang yang berumroh. Masuk langsung Nabi cekik. Iya, kamu mau apa? Ternyata saya mau masuk Islam. Saya mau masuk Islam. Masuk Islam. Semenjak dia masuk Islam, tidak ada orang berani mengganggu kaum muslimin. Iya, orang-orang musyrikin setiap mau mengganggu muslim, Umar ada langsung dia takut. Dia takut.
Dia tidak ada yang dia cintai daripada segalanya kecuali Rasulullah. Dia ngomong begitu. Rasulullah lebih dia cintai bahkan daripada dirinya. Dirinya. Iya, lebih dia cintai. Tidak ada dia pikir apa. Makanya ya, surga. Yang heran kita, surga itu bukan berhayal baru kita langsung masuk. Kita pergi indahnya surga ya, enaknya bidadari, Masya Allah. Tapi mau bidadari tapi berjenggot saya tidak mau. Mau bidadari, menghayal. Enaknya itu dilayani oleh gadis-gadis cantik. Semuanya perawan. Menghayal, tapi tidak mau. Iya. Nabi pakai celana tidak di bawah mata kaki. Kita masih pikir. Gimana caranya kita mau masuk surga sama Nabi? Tapi kita malu mempraktekkan Islam. Malu kita. Susah. Padahal Islam ini, Pak, yang Allah katakan sini, Allah syariatkan untuk kita. Terkumpul di dalamnya apa yang diwasiatkan kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, kepada Nabi kita. Terkumpul semua di dalam. Tidak perlu kita lihat yang lain. Jangan kita pergi tengok yang lain. Makanya di awal-awal karena Umar itu adalah orang yang membaca, belum pernah membawa lembaran Taurat. Belum cuma mau memperlihatkan kepada Nabi. Tapi sekedar lihat muka Nabi berubah, langsung dia berkata, Radina billahi rabban, wabil islami dinan, wabi Muhammadin rasulah. Baru lihat muka Nabi berubah. Baru lihat berubah. Padahal dia pegang Taurat, pegang lembar Taurat, pegang, bukan mau amalkan, baru pegang. Dia mau memperlihatkan kepada Nabi, kan dia kan pembaca. Dapat lembaran Taurat, dia mau perlihatkan kepada Nabi, ini ada lembaran Taurat. Muka Nabi berubah. Langsung dia tahu bahwa Nabi tidak suka ini. Nabi tidak suka. Langsung dia bilang, saya ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai Rasulku. Langsung dia ucapkan kalimat begitu. Tauratnya dia buang. Iya. Begitu, Pak. Tidak ada pertimbangan. Kita sekarang kadang begitu. Sudah ada agama kita melihat yang lain. Ikut-ikutan kita. Orang di sebelah sana ulang tahun, kita pergi ulang tahun juga. Begitu kita begitu. Kita lihat orang sebelah sana anaknya ulang tahun, kita pergi juga ikut-ikut tiup lilin. Nabi kan Pak punya anak, tidak ada ulang tahun. Iya kan? Nabi punya anak, para sahabat punya anak, tidak ada itu. Iya, kita pergi ikuti. Iya, katanya apa istilahnya orang sekarang? Iya, iya begitu Pak. Iya, toleransi. Iya. Karena juga bukan toleransi mereka. Bukan karena toleransi. Mereka anggap itu keren begitu. Nggak keren kalau nggak ulang tahun. Begitu. Iya, mereka ikut-ikutan. Di sana ada yang merayakan Pak, kelahiran Nabi Isa. Setiap tahun, kelahirannya. Kita Muslim ikut-ikutan juga. Ikut-ikutan juga. Padahal Nabi kita tidak pernah merayakan ulang tahun dirinya. Kita pergi lagi, ikut-ikutan juga. Setiap Rabiul Awal pokoknya sibuk kita. Siapkan telur-telur di warna-warna. Ini dulu tidak ada telur, kenapa? Dari mana ini telur? Iya, tidak ada itu. Sama nih kita juga Pak, kalau datang bulan Muharram, kita tahu tak? Bulan Muharram, sibuk, penuh itu Alaska. Penuh toko-toko belanja piring Pak. Pokoknya yang penting kamu belanja yang walaupun gayung. Ini apa maksudnya? Nabi tidak ada dibilang itu ada namanya bulan baik.
yang harus kita beli. Pokoknya harus kau punya belanja di Muharram. Walaupun tidak mau belanja, pergi belanja. Itu kan Nabi, tidak ada Nabi. Cuman kita, itulah. Iya, padahal di Islam ini, ajarannya sudah sempurna. Kita tidak perlu ikut orang. Tidak perlu. Ini sudah terkumpul. Dari Rasul pertama sampai Rasul terakhir. Rasul kita. Semua sudah ada. Iya. Tidak ada yang kurang. Makanya kata Allah, an aqimuddin wala tatafarraqu. Agar supaya kalian tegakkan ini agama. Jangan kalian berselisih. Kalau berselisih, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulnya. Jangan kembalikan kepada diri masing-masing. Iya. Kalau ada orang bertanya gimana pendapat tentang itu, Allah bilang begini, Nabi bilang begitu. Kasih begitu orang. Jangan pernah bilang menurut saya, itu sudah masalah. Iya. Katakan, kalau ada yang kita tahu dalil, kalau kita tidak tahu, jangan ngomong. Jangan ngomong, jangan membuat orang berpegang dengan yang kita ngomong. Jangan, karena kita tidak diperintahkan untuk berpegang dengan apa yang orang bicara. Kita diperintahkan untuk berpegang dengan Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpeganglah dengan tali Allah seluruhnya, kalian seluruhnya. Berpeganglah dengan tali Allah. Quran, hadis. Itu. Jadi kalau ada kita tahu dalil, sampaikan. Jangan ajak orang ikut pendapat kita. Usahakan orang ikut itu karena kita punya dalil. Karena kita punya dalil. Kenapa saya ikut Ustadz itu? Karena Ustadz sebutkan dalil. Itu yang benar. Iya. Karena Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih tentang suatu masalah, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Tidak ada disuruh kembalikan kepada siapa. Allah dan Rasul. Dua saja. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau memang kita beriman penuh kepada Allah, percaya akan adanya hari berjumpa dengan Allah, kembalikan setiap masalah kita kepada Allah dan Rasul. Tanya, apa dalilnya masalah ini, Ustaz? Gimana hukum syariatnya tentang perkara ini? Jangan bilang gimana pandangan tak. Jangan. Ustadz itu bukan Rasul, Pak. Yang dapat wahyu. Sehingga kita butuh pandangannya. Enggak. Tanya, apa hukum syar'inya ini? Apa hukum syariatnya? Iya. Apakah ini halal atau haram? Tanyakan hukum syar'i. Iya. Tanyakan hukum syar'i. Karena kalau kita nanti bertanya gimana menurut saya, dia akan jawab juga. Menurut saya, ini masalah. Kita akan berpegang dengan ucapannya orang. Iya, dengan ucapannya orang. Nah, ini beberapa ayat yang belum bawakan di awal bab ini. Iya, bahwa kita ini sekali lagi harus merasa cukup dengan apa yang Nabi kita bawa. Kita puas dengannya. Kita berbahagia, ia merasa mulia karena kita mengamalkan Islam. Karena kita mengamalkan Islam. Ini yang kita bisa sampaikan dulu malam ini. Insya Allah berikutnya kita akan baca hadis yang 88 itu. Hadis Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Kita masuk di pertanyaan. Silakan.
Silakan Pak. Orang, Pak. Yang tayamumkan adalah orang. Jadi orang yang menepuk tembok, kemudian mengusapkan wajah kita dan tangan kita. Kan boleh Pak mengambil bantuan saat kita berwudu, demikian pula saat kita bertayamum. Iya, misalnya kita lagi tidak bisa wudu, tapi kita bisa wudu, cuman kita tidak bisa ambil air. Maka boleh orang yang siramkan tangan kita, yang kumur-kumurkan, yang mencucikan wajah, itu di wudu. Kalau tidak bisa wudu, yang tayamumkan juga orang bisa. Jadi orang yang tepukan, dia usap tangan kita, bagian dalam dan bagian luar, dia usap wajah. Jadi safar dan jamak qashar itu pasangannya dengan puasa. Puasa itu seorang yang safar boleh tidak berpuasa selama perjalanan itu adalah qashar. Kalau perjalanan kita adalah qashar, jaraknya qashar, maka boleh kita tidak berpuasa. Jadi sama. Jadi kapan boleh qashar? Boleh jamak qashar, maka boleh tidak berpuasa. Karena itu yang disebutkan di Quran. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Maka siapa saja di antara kalian yang sedang sakit atau kalian sedang safar, maka boleh ganti pada hari yang lain. Boleh kita ganti pada hari yang lain. Seperti itu. Dadah, silakan Pak Haji terus. Waalaikumsalam. Saat ayat-ayat Al-Quran turun, khususnya ayat yang dari satu kata atau satu kata, non, dan seterusnya. Para ahli tafsir semua bukunya mengatakan Allah yang apa saat itu tidak diberitahu oleh Jibril. Ini maknanya begitu. Dan apakah ini ada hikmah yang penting dan tunggal itu. Baik. Yang terakhir itu paling penting ya. Apa yang kita bisa petik dari adanya ayat Quran hanya satu huruf? Qaf, Nun, satu huruf. Maka para ulama mengatakan itu menunjukkan bahwa pertama, Allah itu berbicara dengan huruf. Allah punya suara, Pak. Itu yang pertama sekali. Allah itu berbicara. Dan bicaranya Allah didengar. Ada hurufnya. Ada hurufnya. Itu Pak yang pertama sekali. Jadi ketika kita mendengar ayat wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Langsung kita paham, oh ada suaranya, ada hurufnya. Itu hikmahnya. Dari mana kita tahu ada hurufnya? Itu ada Quran. Di awal huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus, alif, lam, mim, huruf terputus. Huruf-huruf yang terputus. Allah yang tahu maknanya.
Tapi hikmahnya itu Pak, supaya kita, oh ternyata Allah itu berbicara. Dan Allah kalau berbicara itu suaranya didengar. Dan ada hurufnya. Ada hurufnya. Itu Pak. Adapun maknanya, Jibril tidak kasih tahu. Kan huruf itu ada dua Pak. Ada huruf punya makna, ada huruf yang tidak punya makna. Ada huruf yang tidak punya makna. Nah yang punya makna alhamdulillah kita termaklumi, kita tahu maknanya. Yang tidak punya makna maka kita serahkan ilmunya kepada Allah. Seperti itu. Quran turun dengan bahasa Arab. Betul. Kita bilang ini Quran bahasanya Allah. Tapi bahasa yang Allah pilih untuk Quran adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Seperti itu. Betul. Sudah benar itu kita bilang di awal. Ini Quran ini kalamullah. Makanya kita bilang kalamullah. Apa artinya kalamullah? Pembicaraannya Allah. Allah yang ngomong. Allah yang berbicara. Tapi Allah pilih bahasa Arab. Nah, ini lagi nanti Pak, dalil utamanya itu bahasa Arab. Bahasa di dunia ini banyak. Ternyata yang dipilih bahasa Arab. Untuk Quran. Baik. Jadi pertama itu menunjukkan luasnya rahmat Allah. Allah memang telah katakan di Quran wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Bahkan Nabi bilang inna lillahi mi'atu rahmah. Seperti yang Bapak dengar. Allah itu memiliki 100 rahmat. 100 rahmat. Fa'amsaka indahu tis'atun wa tis'in. Allah tahan di sisinya 99. Kemudian Allah turunkan di hambanya 1 rahmat. Dibagi oleh seluruh makhluk. Dibagi oleh seluruh makhluk. Yang tersuratnya seperti itu. Terlafadzkan. Menunjukkan rahmat Allah itu sangat luas. 1 saja sudah cukup untuk penduduk dunia, langit dan bumi. Yang tersirat di dalamnya, kalau kita mau rahmat, ke atas. Jangan ke samping. Minta rahmat jangan ke kuburan. Karena itu yang dikubur butuh juga ke atas. Jangan di pohon. Karena pohon butuh juga rahmat. Jangan ke hewan, apalagi di sana Pak ada orang sembah hewan. Sembah sapi, kerbau. Jangan, karena itu dapat seperti kita juga. Membagi rahmat tadi itu yang satu. Membagi rahmat yang satu. Kalau mau, ke atas. Yang memiliki, masih ada sisinya. 99 rahmat. Makanya kita dianjurkan di banyak doa. Rabbirham. Ya Allah rahmati saya. Kenapa kita minta? Itu diajarkan oleh Nabi. Kenapa? Supaya kita sadar. Harus ke atas. Begitu. Allah Allah. Baik, Pak. Jadi Ustadz itu Pak, nama untuk mudaris, untuk muallim, untuk mubalik, itu hanya nama saja. Jadi mubalik itu Ustadz, mudaris, pengajar, Ustadz. Jadi orang yang menyampaikan agama itu disebut Ustadz. Itu.
pengajar itu, pengajar. Jadi setiap pengajar dibilang ustaz. Ada orang ceramah, oh ustaz. Bukan setiap yang berjenggot langsung kita bilang ustaz. Nah, bahaya itu. Iya. Bahaya, enggak. Ustaz itu Pak pengajar. Mubalik. Ada orang mau khutbah Jumat. Kita bilang, yang khutbah hari ini adalah Bapak Ustaz. Gitu Pak. Itu gelar untuk orang yang menyampaikan ilmu. Itu termasuk gelar itu namanya. Itu termasuk gelar. Ya? Guru juga ustaz. Kiai juga ustaz. Jadi panggilan untuk guru itu banyak. Kita di Makassar Andre, guru tak. Ustaz juga namanya. Begitu. Kalau di Arab kan bilang syekh. Tapi Arab juga dibilang ustaz. Itu semua pengajar, Pak. Pengajar agama dibilang ustaz. Kemudian ulama salaf, ulama kholaf. Ulama salaf maksudnya yang terdahulu. Salaf artinya yang terdahulu. Kholaf artinya yang di belakangan. Itu bahasa Arab. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.